Kiai Haji Amang Syafruddin LC. Dengan kesibukannya beliau bisa hadir di daerah Sawangan. Karena memang tadi hasil bicara ngomong-ngomong dengan beliau luar biasa, daerah yang harus beliau kunjungi se-Jawa Barat Ibu Bapak. Jadi kita mikir kalau provinsi sama pusat dapilnya cuman Depok, Bekasi. Ini kalau Jawa Barat luar biasa, lebih luar biasa. Jadi wajarlah kalau beliau punya waktu, menyempatkan waktunya pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan beliau. Ya, nanti kita bisa mendengarkan paparan dari beliau tentang kegiatan-kegiatan DPD dan apa yang bisa kita nanti akses ke masyarakat. Ya, mungkin nanti beliau memberikan tauji untuk kita juga bersama. Berikutnya adalah kondisi tentang Sawangan, Ustadz. Jadi Sawangan ini terdiri dari 7 kelurahan. Ya, kita posisi sekarang nih di Kelurahan Pasir Putih, ya, dengan 12 RW. Kemudian selain Pasir Putih ada Kelurahan Bedahan, Pengasinan, Sawangan Baru, Sawangan Lama, Cinangka, Kedaung, dan Pengasinan, Ustaz. Jadi 7 kelurahan di Kecamatan Sawangan. Dulunya kita gabung dengan Bojongsari, tapi karena pemekaran akhirnya kita berpisah. Dan bahasanya Sawangan ini ujungnya Depok, Ustaz, katanya. Tapi masih ada ujungnya lagi, Bojongsari. Jadi memang dari ujung ke ujung. Makanya orang Sawangan kalau mau ke Margonda ngomongnya mau kemana? Ke Depok katanya. Bukan ke Margonda, ke Depok, Pak. Jadi kalau orang Sawangan. Jadi begitu jauhnya dari pusat kota kalau mereka perkirakan. Kemudian karena pertumbuhan penduduk juga semakin pesat, permasalahan di Sawangan juga makin ada aja, Pak. Dan pada umumnya di Kota Depok. Salah satunya adalah kemacetan. Ya, di jalan raya Sawangan itu udah orang kalau udah mau ke Sawangan, Pak tinggal di mana? Sawangan. Aduh, berapa jam ya ke Sawangan. Nah, udah mikir itu. Mendingan saya bawa motor aja dah. Ya. Karena udah berpikirnya macet. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi dengan tol Sawangan. Tapi itu nggak jadi solusi juga ternyata. Banyak juga yang komplain, Pak macet dan sebagainya. Memang luar biasa. Karena Sawangan ini jadi inceran masyarakat untuk tinggal, Pak. Jadi image-nya kalau ke Depok atau ke daerah Sawangan, Bojongsari itu enak tinggalnya, adem bahasanya. Terbukti banyak perumahan sekarang tumbuh. Ya, dan itu banyak dari Jakarta, Bekasi dan sebagainya. Karena memang alhamdulillah dulunya bahasanya Sawangan khususnya Pasir Putih dan Bedahan terkenal dengan perkebunan pertaniannya jambu merah dan belimbing. Sekarang perumahan melulu gitu. Ya, ini juga jadi masalah, Ustaz. Jadi dengan adanya peningkatan itu, masyarakat juga yang dulunya petani sekarang jadi buruh kalau ada kerjaan. Jadi juga permasalahan di pekerjaan, walaupun alhamdulillah pemerintah Kota Depok sudah mulai meningkatkan UMKM-nya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan sampah. Nah, Pasir Putih dengan Cipayung itu perbatasan dengan TPA, tempat pembuangan akhir sampah Kota Depok. Ya, Cipayung. Dan ini sudah tingginya udah 40 meter. Dan ini menjadi masalah kita bersama. Walaupun Kota Depok sudah meluncurkan berbagai program, tetapi memang belum semuanya diikuti oleh warga. Nah, ini juga jadi PR bersama untuk kita semua. Karena walaupun kita sudah mendirikan pemilahan sampah dari rumah dengan bank sampah, dengan partai embernya dan sebagainya, belum bisa mengurai pemilahan sampah di TPA. Tapi tidak menyerah untuk kita lakukan terus sosialisasi ke masyarakat. Jadi itu Ustaz, tentang gambaran di Sawangan, khususnya di Kota Depok, tentang permasalahan, kemudian kondisi di lapangan. Mudah-mudahan ini solusi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji dan syukur kita hanya panjatkan dan kita sempurnakan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, diawali dengan kenikmatan fisik, terus kenikmatan batin atau kenikmatan ruhiyah kita. Nikmat fisik, kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik atau paling sempurna. Secara spiritual dan ruhiyah, Allah menyempurnakan hati kita dengan iman, pikiran kita dengan pikiran atau otak kita dengan pikiran, dan anggota tubuh kita yang lainnya dengan perilaku, perbuatan, bahkan akhlak. Dengan apa Allah menurunkan dan menjadikan kita begitu sempurna itu? Ya dengan risalahnya. Dan risalah itu pun disempurnakan lagi melalui seorang rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tegas Allah menyatakan kehadiran Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Perspektif dan keyakinan ini harus senantiasa melekat pada jiwa dan batin kita, dan harus menjadi bagian dari keimanan. Yang pertama, meyakini bahwa risalah Islam itu adalah kasih sayang Allah bagi segenap manusia, bahkan lil alamina, bagi seluruh alam. Tidak hanya manusia, jin juga. Di dalam Al-Quran banyak disinggung bagaimana jin merasakan kenikmatan Islam atau rahmat Allah melalui Islam ini. Begitu halnya dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, berbagai alam digambarkan dengan bahasa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Hanya kepada Allah bersujud siapa saja, termasuk yang tidak berakal di dalamnya. Atau lillahi ma fis samawat, hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Hal ini sekali lagi menjadi hal-hal empirik yang harus menjadi perhatian kita, karena kita diciptakan Allah ini hanya beda fisiknya saja, tapi substansinya seluruhnya harus tunduk patuh kepada Allah yang disebut dengan ibadah itu. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya sangat bersyukur kepada Allah dengan pertemuan ini. Tadi Pak Ustadz Haji Daud sudah mengawali, ya, kenikmatan Allah kepada kita dalam silaturahim ini, dan kita paham silaturahim ini kan merupakan salah satu perintah Allah, silman qata'at, sampai kita diperintahkan untuk menghubungkan orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Wa ahsin ila man asa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang berbuat buruk kepadamu. Itu sangat ideal, luar biasa, dan memang itulah Islam, selalu ideal, tidak pernah rendahan, tidak pernah menginginkan yang biasa-biasa saja. Kita pun dipromosikan oleh Allah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Pertama, dipromosikan menjadi khairu ummah, umat terbaik. Yang kedua, ukhrijat linnas, akan dipromosikan atau didedikasikan bagi segenap manusia. Nah, kalau bicara ukhrijat linnas, maka konteks khairu ummah itu harus mewakili khairiyatul bashar kulliha atau kullihim, ya, keterbaikan kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya muslim, non muslim juga ikut merasakan sentuhan Islam melalui orang-orang muslim yang tadi mereka adalah duta-duta, ya, ambasador kira-kira dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bagaimana kehadiran kita dimanapun, sedang kita perdalam, kita pelajari, bagaimana kita menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, untuk bisa menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, ayat sebelumnya sudah membimbing kita mulai dari ayat 108 misalkan atau 102 ketika Allah mengatakan, betul nggak tuh? Allah alam, saya suka lupa kalau angka ayat tuh. Ketika ayat yang juga sering kita dengar terutama pada saat para khatib menyampaikan tausiah kepada kita, tausiah pada waktu Jumatan, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sekali lagi melatar belakangi atau melatari promosi khairu ummah. Walaupun di situ masih ada 3 tahap. Pertama tahap pribadi, ya, pribadi yang secara digambarkan di situ tetap konteksnya kolektif, ya, pribadi secara komunitas mereka harus menjadi orang-orang beriman. Nah, konteks keimanan ini pula bagaimana kita menjaga mencegah keimanan yang oleh Nabiullah Muhammad SAW digambarkan sebagai hal yang fluktuatif, yazidu wa yanqus. Begitu halnya dengan sampai dalam salah satu haditsnya beliau mengatakan, hadits ini disahihkan oleh Al-Imam Albani, dia mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqut thawbu. Bahwa iman itu juga bisa usang. Ya, usang bisa lapuk seperti lapuknya baju dalam jiwa kamu sekalian. Fi jawfi ahadikum maksudnya dalam hati kamu sekalian. Oleh karena itu fas'alullaha ayyujaddida imanakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui iman kamu sekalian. Ketika baju atau pakaian kita, ini ilustrasi yang sangat sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu mencontoh kepada Allah. Pada saat mentaudhi, menjelaskan hal-hal abstrak, itu kerap kali Quran maupun sunnah Rasulnya sering menggambarkan dan mengilustrasikan dengan ilustrasi yang empirik, yang indrawi, yang hissi, yang bisa diamati oleh kita. Jadi kalau kita melihat baju, iya, baju itu juga bisa semakin lama semakin menua, ya, atau semakin lama semakin usang, kan begitu. Apalagi kalau tidak dirawat, ya, dibiarkan sehingga sampai lapuk, baru 2-3 bulan saja bisa lapuk baju itu, apalagi kalau kena berbagai macam kondisi udara, hujan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dirawat, disimpan di tempat yang baik, jangan sampai kehujanan terus, jangan sampai kepanasan terus. Ya, ketika kotor dicuci, dijaga sehingga baju itu bisa awet, ya, bahkan tidak sedikit sepanjang hidup orang tersebut ada baju yang masih awet, tidak rusak. Kenapa? Karena dirawat dengan baik. Nah, ilustrasi ini mendekatkan kita kepada pemahaman bahwa iman itu ya seperti baju dalam hal mengalami kemunduran, kelapukan, kerusakan itu dalam hal itu. Oleh karena itu, beliau kemudian mengatakan fas'alullaha, ya, mintalah kepada Allah ayyujaddida imanakum, agar Allah memperbaharui iman kamu sekalian. Kemudian Nabi melanjutkan dengan hadis lain, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman kamu sekalian itu dengan la ilaha illallah. Nah, asatidatil kiram, guru-guru, para murabbiyah yang saya muliakan, saya tidak sebut satu persatu, ya, soalnya nggak hafal. Yang hafal jangan beliau yang satu. Ini juga baru kenalan tadi, dan ini juga alhamdulillah hikmah saya mendapatkan amanah di DPD, ya tentu antum semuanya gara-garanya.
ya, menyumbang suara waktu itu barangkali sehingga saya dapat amanah. Dengan izin Allah mudah-mudahan yang saya dapatkan amanah ini terutama melalui silaturahim. Kalau bahasa tugas dan dinas mah kan ada kunjungan kerja, ada reses, ada kunjungan dapil, macam-macam lah bentuknya. Ya, mudah-mudahan semua kunjungan-kunjungan atau aktivitas-aktivitas itu tidak lain menjadi kontribusi kita kepada bangsa, dan mudah-mudahan antum juga tidak sia-sia ya menentukan dan memilih saya, dan mudah-mudahan dapat royaltinya, kira-kira begitu ya. Royalti dari Allah, pahala Ustadz Amang, kunjungan kemana? Misalkan kunjungan ke saudara-saudara kita yang ada di Pangandaran kemarin, ngobrol tausiah. Mudah-mudahan semua ya Allah yang memberi amanat kepada saya setelah engkau tentu mendapatkan pahalanya. Tapi mudah-mudahan dijauhkan dari dosa dan kesalahannya. Kalau saya salah beristihad di lapangan dalam hal apapun, mudah-mudahan yang milih saya tidak bersalah begitu ya. Tidak ikut-ikutan. Walaupun ya hadisnya memang pasti dapat ya. Salah sendiri kenapa milih dia, kan begitu ya. Ketika dia salah ya akhirnya dia dapat bagian kesalahannya juga, kan begitu ya. Itulah Islam yang kita cintai, begitu komprehensif, begitu indah, mengajarkan fakta-fakta kehidupan yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang diberkahi. Keberkahannya ada pada lipat ganda kebaikan. Bahasa berkah itu kan izdiyadul khair, semakin bertambah kebaikan. Bagaimana tidak, yang tadinya sunnah-sunnah saja dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi di bulan Ramadan begitu dikerjakan seperti mengerjakan kewajiban. Ya, bahkan dinilai yang sunnah itu menjadi nilainya seperti mengerjakan kewajiban. Dan saat kita mengerjakan kewajiban atau satu kefarduan tertentu, maka Allah melipat gandakan bisa sampai sab'ina marrah, sampai 70 kali lipat, atau sab'ina di'fan, 70 kali lipat. Tentu ini sebuah penghargaan, apresiasi dari Al-Karam atau Al-Karim, Allah yang Maha Pemurah. Maka dari itu Allah mengajarkan bagaimana kita juga di bulan ini menjadi pemurah. Nah, satu hal yang menarik tadi saya sampaikan, proses sebelum jadi khairul ummah ini kita memang dikondisikan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu modal pertama dan paling utama, paling mendasar. Tinggal modal ini mau berkembang atau tidak. Halo? Misalkan antum dikasih duit 10 juta, kira-kira modal ini jadi apa? Berkembang atau tidak? Itu penting sekali. Nah, ketika iman itu merupakan modal dasar, modal utama, dan modal yang tidak boleh hilang sama sekali. Kalau hilang repot yang lainnya. Maka Allah mengembangkan kita dan mengembangkan keimanan tadi dengan bahasa tajdid. Antara lain tentu dengan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah secara fahman pemahaman, la ilaha illallah secara iman dan keyakinan mendalam sekali sampai digambarkan wajilat qulubuhum. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini juga menjadi semacam KPI ya, key performance indicator. Apakah indikator iman kita? Kalau disebut Allah, kita langsung nyambung kepadanya. Bahkan terjadi semacam wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Saat dibacakan ayat-ayatnya bertambah terus imannya. Itu juga coba mangga sepanjang di bulan Ramadan kita baca Quran, apalagi dalam organisasi kita ditarget misalkan 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Sehari 3 juz atau sehari minimal 1 juz. Tapi yang terpenting di atas segalanya adalah sejauh manakah ayat-ayat ini semakin menambah iman pada Allah.
semakin menambah keyakinan kepada Allah, sampai pada akhirnya ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu kita yakini dan kita sikapi sebagai sesuatu yang terbaik dan paling kekal abadi. Mau nguji nggak? Halo? Mau nguji nggak? Mau diuji nggak? Kira-kira sudah sampai situ belum gitu? Halo? Nah, cara mengujinya satu, namanya sedekah. Sedekah asal kata dari sedekah yasduku, yang artinya benar, jujur. Ya. Nah, as-sedekah diambil dari kata saduqa yasduku atau sadaqa yasduku, karena memang sedekah adalah burhanun, bukti kejujuran dan kebenaran. Benarkah kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Halo? Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulannya bulan berkah, kegiatan-kegiatan seperti puasanya sangat-sangat berkah luar biasa. Setiap detik ada dalam kebaikan. Bayangkan sepanjang 13 jam buat kita masyarakat Indonesia, ibu-ibu. Ada masyarakat yang mungkin 20 jam panjang puasanya. Berarti selama 20 jam dia dalam kebaikan. Tidak pernah terjeda atau terputus sekalipun. Itu hanya bisa dilakukan dalam iman. Iman itu kan tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada sedikit pun putus. 1 detik misalkan tidak beriman, nggak boleh. Nah, yang bisa mendekati iman itu memang puasa ini. Kalau sholat kita ada salam. Kalaupun ada yang mau sholat dari pagi 13 jam misalkan sampai maghrib, ada yang kuat. Nah, ada yang kuat. Tapi Allah subhanallah membuat aturan ibadah yang normal dengan kehidupan kita sehari-hari. Kamu boleh bercanda, boleh ngomong, boleh duduk, boleh jalan, boleh kerja, boleh lakukan yang lain. Tapi Anda dalam keadaan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah seperti sholat. Apa itu puasa? Kalau sholat kita nggak boleh ngomong yang lain-lain kan? Nggak boleh ngobrol lagi. Dagang apa lagi? Sampai saya lagi sholat nih, tapi lagi jualan nih. Tapi kalau bulan Ramadan atau puasa, ibadah yang kita boleh melakukan apa saja, kecuali tentu yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Dan yang dilarang sedikit, makan minum sama melarang nafsu-nafsu lain. Dan ini juga merupakan solusi yang paling mendasar terhadap problematika manusia. Itulah kenapa wallahu alam hikmah ketika Allah mengingatkan diwajibkan puasa ini kepada kalian sebagaimana diwajibkan pada umat kamu sekalian. Kalau ada kesamaan syariat ini, kesamaan konstitusi ini, saya belakangan lagi mencoba menggali Quran sebagai dusturul hayat. Al-Quran sebagai konstitusi kehidupan yang kita bisa gunakan kapan dan di mana saja selama kita manusia dan berinteraksi dengan manusia. Di Indonesia, di Amerika, di Arab Saudi maupun di Jepang, kita bisa menggunakan Quran sebagai konstitusi kehidupan. Dalam konteks muamalah kemanusiaan, konstitusi yang ada tentu sangat terkait di mana kita berada. Saat di Indonesia ya kita gunakan konstitusi Indonesia. Saat di Amerika mau pakai konstitusi mana? Di Amerika lah. Tapi kita tidak berganti dari konstitusi Quran. Karena mereka juga manusia. Tanahnya juga ardullah, bumi Allah. Dan Allah juga pada ini juga penting difahami ketika ada tuduhan radikalisme. Ketika kita komitmen dengan Islam dan dengan Quran sebagai petunjuk utama kita, apalagi konstitusi hidup kita, insya Allah bisa duduk dengan siapapun tanpa harus mengganggu siapapun kita. Bahkan misi kita jadi rahmatan lil alamin, kita jadi duta Allah sebagai rahmatnya di muka bumi, mau di Amerika, mau di Indonesia. Bagaimana rahmat Allah itu? Ini harus kita perdalam dan kita kaji. Dan rahmat Allah itu tidak akan lepas dari unsur yang namanya perintah larangan. Itu karena Allah sayang pada kita. Ketika kita dilarang ini, dilarang itu, karena Allah sayang.
Karena di balik seluruh larangan itu pasti membahayakan kita. Maka Allah mencegah dengan cara melarang kita mendekatinya. Begitu halnya ketika ada sesuatu, apakah makanan, benda, perbuatan, tindakan yang manfaat buat kehidupan manusia, Allah dorong kita melakukannya dengan cara memerintahkannya. Nanti tergantung kondisi sesuatu itu, apakah masuk dalam kategori primer atau sekunder atau tersier, sehingga hukum pun tadi mengikuti, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Halo? Ini ceramah atau apa? Reses nih. Ya reses kita memang begini. Allah utus kita ini untuk menyelamatkan manusia. Kita datang membawa Islam sebagai penyelamatan. Yang alhamdulillah dinullah kita Islam ini diakomodir dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sekedar diakomodir, kita yang menggagas dan merumuskan. Mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sampai kepada hal-hal yang lainnya. Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembalinya Indonesia 3 April kemarin tahun 1955 ke pangkuan Negara Kesatuan, itu kan tidak lepas dari gagasan ketokohan seorang ulama dan negarawan yang cukup besar walaupun orangnya kecil, yaitu Bapak Muhammad Natsir dengan mosi integralnya. Hampir saja negara kita bisa tercabik dengan RIS waktu itu, Republik Indonesia Serikat. Tapi dengan kepiawaian dan kenegarawanan seorang Pak Natsir, dia lobby berbagai kalangan, nasionalis, muslim, ayo tetap kita bersatu. Maka lahirlah, bahkan kembalilah Indonesia ke pangkuan NKRI. Sejarah itu jangan sekali-kali kita tidak tahu apalagi melupakan. Jangan sampai kita tidak tahu apalagi melupakan. Ya, karena itu merupakan salah satu tonggak sejarah, milestone, bahwa peran kita umat Islam dan Islam sebagai jiwa yang menyatu dalam tubuh umat ini dalam berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara ini. Tidak berlebihan kalau sejumlah pengamat politik dari barat pun mengatakan Indonesia itu bisa bertahan tuh karena dua itu. Yang satu Islam itu sendiri atau Muslim, yang kedua adalah adanya militer atau TNI sehingga bisa tetap tegak berdiri. Itu diantara pengamat-pengamat politik yang ada. Artinya apa? Di antara kekuatan dan kekuasaan yang begitu luar biasa mampu menyatukan negeri ini adalah agama ini. Yang belakangan memang sedang coba dipreteli oleh mereka. Yang intinya cuma satu, agar Indonesia bubar. Kenapa? Karena Indonesia terlalu kaya. Kalau Indonesia ini jaya, bangkit, kuat, tetap bersatu dan ada kepada kesatuan, dan pelopor kesatuan ini tidak bisa kita pungkiri adalah umat Islam dengan agama tauhidnya yang selalu menginisiasi penyatuan. Kata tauhid itu kan menyatukan. Hanya satu Tuhan dan kesatuan Tuhan itu yang menginspirasi kita untuk bersatu padu. Apalagi disebut oleh Allah dengan kana nasu ummatan wahida. Umat ini dulunya satu umat. Terjadilah perselisihan, pecah belah, jadi sekian negara. Islam datang melalui para nabi. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Lalu Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah turunkan bersama mereka itu Alkitab, yaitu kitabullah Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, liyahkuma, untuk menghukumi apa yang mereka perselisihkan. Kita berselisih tentang konsep ekonomi. Wah, harus konsep kapitalisme. Kata sosialisme dong yang hebat. Lihat negara-negara itu semuanya mendapatkan keadilan. Kata kapitalisme tapi miskin kan individu-individunya. Lihat kami hebat. Ada yang menggabungkan kapitalisme sosialis seperti Cina umpamanya.
Islam kemana? Di situ kita hadir. Cukup dengan sedekah tadi. Halo? Pada saat ekonomi misalkan belakangan dan seterusnya selalu ingin dikuasai oleh orang lain, di antara entitas masyarakat atau bangsa yang akan mempertahankan sistem ekonomi itu adalah ekonomi riba dari kalangan Yahudi. Dengan membangun opini, membuat persepsi atau misperception tentang bisnis misalkan. Kata mereka, innamal bai'u mithur riba. Jual beli itu kan sama aja dengan riba, sama-sama cari untung dong. Tapi Allah tegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai kasbun basyari, usaha manusiawi, Allah berikan pilihan mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan itu pasti nilai kebaikannya jauh lebih dahsyat. Disinilah kita menikmati Allahur Rahmanur Rahim. Allah betul-betul yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah itu sangat-sangat cocok dan tepat dengan kondisi setiap manusia. Sifat manusia diciptakan oleh Allah itu salah satunya memang pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat untung banyak itu banyak manu'a, pelit. Bahasa sederhananya pelit aja lah. Manu'a itu kan banyak mencegah. Karena sudah merasa cukup segala sesuatunya, saya nggak perlu silaturahim ke orang, ngapain. Ini biarkan aja mereka yang datang ke sini. Karena dia sudah cukup. Ar-ra'ahu stagna, melihat dirinya sudah cukup, udah. Ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan begitu. Kita sudah mapan, udah selesai. Bisa begitu manusia. Allah juga pada saat bicara tentang riba dan jual beli tadi, terutama jual beli, dan jual beli itu memang wataknya kan pelit sebenarnya. Betul nggak? Halo? Ya, kalau bisa sih untungnya 200% kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal 50%. Apalagi jualan buah. Harus 150%. Saya mikirnya nanti kalau busuk gimana nggak laku nanti. Sah-sah saja. Cuman kalau nggak laku ya jangan salahin. Habis harganya ketinggian kan begitu. Jadi gitu. Nah dalam konteks jual beli Allah berikan solusi tijarah tadi. Tapi maaf, kajian para ulama terutama di Timur Tengah mengatakan bahwa riba itu kan syaratatul mal, syaratanul mal, kanker harta, kanker ekonomi dunia yang terus menggerogoti. Namanya kanker itu kan tidak dikehendaki. Sel yang tumbuh tidak terkendali. Begitupun dengan riba. Dan yang bisa mematikan riba ternyata bukan jual beli. Nggak bisa dilawan dengan pelit lagi. Bagaimana nggak pelit? Dia maunya untung, nggak mau rugi. Itu kan sumber kepelitan. Sekaligus kerakusan. Awalnya dari nafsu tadi. Nafsu menguasai harta, nafsu menguasai kekayaan alam, nafsu menguasai bumi, nafsu kekuasaan. Makanya ada nafsu biologis, yang ada nafsu psikologis. Yang psikologis seperti nafsu kekuasaan. Pengen terus saja di situ. Sudah 2 periode, 3 periode, 4 periode, dan seterusnya. Kalau bisa. Firaun dulu begitu. Dan terdahulu di kita juga sempat seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri di masa Orde Baru, Orde Lama juga sama. Inginnya langgeng kekuasaan itu. Itu memang sifat manusia. Fungsi konstitusi itu membatasi kekuasaan. Membagi kekuasaan tidak di satu tangan. Dia yang bikin undang-undang, dia yang ngejalanin, dia yang menghukum. Dia yang mengawasi. Nah dalam teori Montesquieu atau sebelum-sebelumnya, dan itu sebenarnya teori itu sudah ditunjukkan di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi tetap suruh.
Dalam perintah-perintahnya wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah itu kan berbagi kekuasaan, berbagi pandangan dan pendapat. Menurut antum gimana ini? Sampai Nabi harus mengalah ketika diputuskan misalkan bahwa perang Uhud harus keluar kota Madinah, Nabi yang pertama kali kemudian mencontohkan kesiapannya untuk keluar kota Madinah. Padahal Nabi mengusulkan di dalam kota Madinah. Yang lain kita di luar, ya Rasulullah. Akhirnya dipilihlah Bukit Uhud. Hasil surah. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, nafsu itulah yang oleh, sekali lagi, Islam dikendalikan. Salah satunya melalui puasa. Sama problematika bangsa dulu, yang namanya Fir'aun ingin langgeng kekuasaannya. Bahkan bukan hanya dia, sudah mati pun bagaimana anak dan keturunannya tetap berkuasa. Maka dihentikanlah oleh Nabiullah Musa alaihissalam dengan cara ditenggelamkan. Selesai habis. Bukan hanya Fir'aunnya yang selesai, tapi kekuasaan pun berhenti sampai di situ. Dipaksa oleh Allah, Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Saya sampaikan berulang-ulang ayat ini yang jadi doa kita setiap pagi dan zikir kita setiap pagi dan sore. Setiap muslim disunnahkan membaca ini, mengingatkan satu dasar konstitusi hidup, yaitu tentang kekuasaan. Jadi fungsi konstitusi, undang-undang dasar dimanapun dia bicara kekuasaan, membatasi kekuasaan, dan sekaligus membagi kekuasaan. Dan konteks itu cukup dalam satu doa dan ayat ini. Qulillahumma, pemilik kekuasaan adalah Allah. Yang membagi kekuasaan tu'til mulka man tasha, membatasi kekuasaan wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Selesai. Bahkan ditambah wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah muliakan dengan kekuasaan itu. Sebagaimana Allah bisa rendahkan siapapun dengan kekuasaan itu. Ujungnya biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan ya Allah. Ya. Sambil dengerin mau baca mathurat silakan. Ya. Ya, kan gak apa-apa mulutnya kumat kamit gitu ya. Asal jangan cemal-cemil aja, belum boleh. Ya. Nah, saudara-saudara kalian yang saya muliakan. Jadi akar masalah manusia itu hawa. Inna nafsa la'ammaratun bisu, itu yang kemudian dikendalikan. Dengan apa? Dengan shaum. Makanya tidak sembarang shaum. Kita dilatih pun setiap tahun oleh Allah. Bahkan Senin Kemis juga dilatihkan, Ayyamul Bid juga dilatihkan. Untuk apa? Untuk memperkokoh ketahanan jiwa kita dan kemampuan kita mengendalikan nafsu. Nafsu ini yang membuat jadi persoalan kita dan kita mengalami. Sudah kita ngaji seperti ini setiap minggu kita ngaji, kajiannya luar biasa. Yang namanya nafsu berkuasa tetap ada. Halo. Ya, nggak usah diingat-ingat, udah biarkan, itu sudah berlalu. Tapi jangan terjadi lagi. Makanya di kita pun ada pembatasan kekuasaan. Sedamang cukuplah 3 tahun saja. Diberi kewenangan mengatur dan menata para kader. Cukup 3 tahun, alhamdulillah. Bayangkan kalau 10 tahun. 3 tahun saja berat. Bukan berat apanya, sesudahnya. Begitu sudah tidak jadi lagi. Loh, saya kok enggak jadi lagi? Manusiawi bertanya begitu. Sedang begitu juga, iya. Kenapa enggak boleh? Tapi alhamdulillah, kita dididik untuk tidak seperti itu. Shaum diantaranya mendidik kita tetap senang dengan perubahan yang ada. Terlalu lama lah
yang sekarang usianya di atas 50 tahun, ada yang sudah kebagian jadi gubernur, yang kebagian jadi anggota DPR sekian kali, yang jadi anggota DPD sekian kali. Saya juga kalau bisa ya, nanti jangan saya lagi lah, carikan orang lain yang bisa, tapi harus menang ya. Tapi kalau nggak menang sayang, masalahnya itu. Tapi jangan ketakutan juga seakan-akan, wah kalau bukan Ustadz mah nggak menang kita. Salah juga, nggak boleh. Itu la ilaha illallahnya cacat nanti. Kan gitu. Nah, saya bicara tentang namanya post power syndrome itu ternyata terjadi di pada dan di kalangan siapapun. Bahkan seorang syekh yang sangat luar biasa di dalam konteks pendidikan kita, tetap saja pada akhirnya dia mencoba membuat sebuah jamaah baru, partai baru, kelompok baru, segala macam, untuk melanjutkan bagaimana dia bisa tampil di negara itu sebagai salah seorang tokoh dan punya kedekatan dengan sistem pemerintahan yang ada, walaupun niatnya dakwah. Ya, terjadi itu. Akarnya maaf dari hawa. Suka tidak suka ini juga obat buat saya, introspeksi diri buat kita semua sama. Udahlah Pak Haji aja lah, ya, yang jadi ketua ini, ketua itu, tuh semuanya Pak Haji. Lama kelamaan itu melekat tuh. Kalau sudah melekat, nempel banget, menyatu, susah. Kalau sudah jadi bagian dari kulit, susah. Dibesetnya lagi itu, dibeset. Dikeriknya itu susah. Makanya tetap jadi baju aja ya. Kalau baju kan bisa dilepas dan diganti. Tapi kalau melekat nanti jadi kulit, nempel, susah dibuka. Buatnya misalkan kaitan dengan apa? PPKK. 1 periode saja, 2 periode lah maksimal. Udah, yang lainnya berganti. Halo? Jangan nunjuk-nunjukin. Ya? Sedamang nih memang di kita biasa begitu, jadi wah enak banget nih. Habis ceramah nanti rapat lagi, ganti. Yang sudah 2 periode ganti. Enggak begitu maksudnya. Jangan pada ngambekan begitu. Ya, sudah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, baik, saya masuk lagi. Dalam konteks ekonomi tadi saya masuk. Ya, kita sudah bicara tentang persoalan mendasar dalam konteks kemanusiaan itu adalah ya terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan masalah nafsu, terus masuk pada bagian-bagian kehidupan, bidang-bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya. Dalam kekuasaan sama. Kalau dasarnya sudah nafsu nggak bisa. Nah, pengendalian nafsu khususnya saat puasa dan di Ramadan itu sangat dibutuhkan untuk menggolkan salah satu agenda besar, menghancurkan riba dengan apa? Yurbis sadaqat. Dan yurbis sadaqat hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah tidak bernafsu dengan harta untuk dirinya, tapi dia tetap bernafsu harta itu untuk umat dan masyarakat. Bernafsu untuk apa? Untuk saya infakkan, untuk saya sedekahkan. Saya cari dari sini, saya sedekah ke sini. Saya dapat dari sini, saya sedekah di sini. Hanya itu yang dicari. Kenapa? La ilaha illallahnya sudah cukup baik memperkuat ketahanan jiwa bahwa Ar-Razzaq itu hanya Allah. Makanya setingkat keimanan semakin tinggi itu maka semakin kuat sedekahnya. Makanya sedekah itu tadi pembuktian iman. Jadi kalau mau nguji saya bilang sekarang saja mau. Coba cek dompetnya punya berapa masing-masing. Ya, kebetulan saya nggak bawa dompet. Semua udah tahu jadi. Ya, enggak ini. ATM juga boleh. Di bulan Ramadan Nabi sudah mencontohkan kana ajwadun nasi fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling
dermawannya di bulan Ramadan itu setelah dinyatakan kana ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia. Tidak terkecuali Abu Bakar Siddiq. Kelas 2 setelah Nabi. Infaknya nggak ada yang mengalah. Nabi baru saja dapat satu kekayaan berupa ternak, satu lembah. Tiba-tiba datang orang Arab. Ya Muhammad, bagi kami harta. Jadi ngelihat dia dan diperhatikan orang ini hanif. Maka Nabi katakan khudha. Oh, 1-2 saja enggak, semua ambil. Satu lembah. Apa kata komentar dia? Ya kaum, pulang cerita kepada kaumnya. Hei kaum, masyarakat, aminu, berimanlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku melihat dia seorang yang tidak pernah takut miskin. Masih takut miskin? Halo? Masih. Terus kalau besok nggak punya beras gimana? Terus anak-anak kan harus sekolah. Terus kalau nggak dapat uang sekolah dari mana? Salah kita karena sekolah sudah dikomersilkan, masalahnya itu aja. Kalau ibu-ibu sendiri jadi gurunya nggak perlu dibayar. Saya pengen ngajak kayak begitu, bikin Depok begitu yuk. Berani nggak? Bener nih. Saya sih tidak mimpin secara formal, informal aja kita duduk kayak gini, sering-sering kita diskusi, tapi dijalankan hasil diskusinya sama-sama. Sedekah sekali lagi yurbis sedekah. Allah mengalahkan dan menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Makanya irbaus sedekah itu bentuknya begitu variatif, macam-macam. Dari mulai yang harta non harta, sunnah dan wajib. Termasuk sedekah jasa itu. Fisik dan non fisik, material dan non material. Senyum saja sedekah. Masa nggak bisa sedekah dengan senyum? Ya. Mengangkat beban orang lain, mau ngangkat beban ke motornya, kita bantu, itu sedekah. Ya. Tasbih sedekah, tahmid sedekah. Ngedoain orang, idkhalus surur, bikin orang senang itu sedekah. Gimana caranya bikin orang senang? Itu aja, menghibur dia gitu. Datang, Bu, kok lagi ngelamun sih? Ya, iya nih begini gini. Ya, kita datang menghiburnya sampai dia lupa dengan problemnya dan dia tersenyum bahagia. Itu sudah sedekah. Dan kuncinya sekali lagi ada di silaturahim di antaranya. Baik, saya ingin akhiri obrolan kita ini, obrolan sore, jangan dianggap tausiah ini. Kan judulnya juga reses. Ya, saya belum cerita tentang fungsi dan peran DVD, nanti tambahan saja. Tapi saya selesaikan yang terakhir ini. Andaikan misalkan gerakan sedekah itu diorganize, dimanage dengan baik, itu jadi potensi dan sangat tadi itu. Yurbis sedekah itu diantaranya dikembangkan sistem dan manajemennya. Dan Allah contohkan dengan amilin dan juga dengan nadir. Nadir untuk wakaf, amilin untuk zakat. Dengan itu saja itu dahsyat. Bagaimana sekarang Basnas mengantongi triliunan untuk seluruh Indonesia. Dan itu belum apa-apa. Kalau kita membangun gerakan sedekah dari bawah ini. Tadi saya tanya ke Ustaz, berapa penduduk Sawangan? Saya cari-cari di Google itu sekitar 171.000. Ya. Beji 200.000 lebih, 200 hampir 230.000. Pancoran lebih banyak kemarin, 291.000.
Saudara-saudara sekalian, makanya penting kita menguasai dan memahami data dengan baik. Berapa jumlah penduduk, kepala keluarganya berapa. Makanya saya bilang, kalau Depok ini 1 juta aja deh yang mau sedekah. Syaratnya sesuai hadis Nabi, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal terbaik yang dicintai Allah itu yang paling kontinu walau sedikit. Gak banyak, cuma 2.000 tapi tiap hari. Dek, suka dikasih duit sama bapak? Jajan. Kalau dia jajan, punten Ustaz, kalau dikasih 2.000 masih mau? Itu masih, memang standarnya segitulah. Tapi nggak sedikit. Apalagi yang usianya sudah usia SMP. Coba kasih 2.000. Ya, cemberut. Ini dapat apaan 2.000? Ademu saja dapat tuh. Apa kerupuk? Ya. Artinya apa? 2.000 itu nggak seberapa kecil. Cuman ketika tidak termanage, sekarang pun kalau dikumpulin nih, orang yang mengumpulkan 2.000 pemulung diantaranya, sedikit-sedikit dia dapat. Katakanlah 1 kilo dapat untung 2.000. Terus kemana-mana. Pengemis rata-rata antara 1.000 sampai 2.000. Kasih 2.000, 1.000 kadang kembalikan. Nggak pala. Maunya 2.000. Pengemis. Udah cerdas dia. Nah, kata Ahnur Rahim yang di master itu pengemis yang menggunakan silver tuh, ada silver apa? Yang suka dicat. Iya, manusia silver itu pendapatan minimal 200.000 per hari. 200.000. Saya punya karyawan di IGC, Indonesia Global Charity itu, baru tergaji 3 juta. Itu pun harus kerja tiap hari. UMR kita baru 4 juta sekian. Belum sampai menembus angka 5 juta. Tapi dia dengan 200.000 per hari, kalau bekerja katakanlah satu bulan umpamanya 25 hari, itu kegaji 5 juta dia. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kan akhirnya begitu persepsi. Nah, kalau ini di switch sedikit saja kepada konsep sedekah, jauh lebih baik. Terorganize dengan baik. Dari jumlah pun saya katakan dan sering saya sampaikan di mana-mana untuk sedikit menstimulan, mudah-mudahan bisa bergerak di sini insya Allah. Walaupun jangan instan karena saya minta tadi continue. Nah, ini kalau bisa digerakkan lewat kebijakan, dahsyat. Ya. Kalau bisa sampai 1 juta masyarakat Depok mau infak, nanti metode cara dan manajemennya itu yang kita pikirkan sama-sama. Ya. Karena itu harus ada aksi yang di lapangan. Antum hitung kalau 2.000 rupiah kali 1 juta itu 2 miliar per hari. Dalam 1 bulan 60 miliar. 2 miliar, betul kan? 1 bulan itu 60 miliar, betul. Halo? Ya, jangan meragukan kalau ngitung duit gimana sih. Ya, Ustaz kalau minta ke Allah ini kan bagian dari doa. Ya, jangan minta yang kecil. Sorga saja disuruh mintanya yang Firdaus. Ya, jangan minta surga yang biasa-biasa saja sampai ya Allah nggak apa-apa saya. Yang penting masuk surga di mana aja terserah Engkau ya Allah gitu. Jangan, kata Nabi, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga ke Allah itu minta yang Firdaus. Minimal di Jannatu Aden nanti. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita ngitung sampai ke situ 60 miliar per bulan 1 tahun. 720 miliar. Mungkin bisa 20% anggaran itu kita pegang. Kita punya anggaran sendiri. Buat apa? Buyback, beli tanah.
yang sekarang sudah dikelola orang, tidak produktif, kita beli kembali. Sejahterakan masyarakat dengan tanah itu, berkebun kembali, terus kita kembangkan yang lain. Halo? Mau? Nyumbang jangan gede-gede, saya bilang satu kelurahan 2.000 aja tadi. Kalau 2.000 itu enggak sampai 1 juta. Tapi kalau jumlah kelurahan di Depok 63, 1.000 atau 2.000 berarti sudah 120 juta. 120.000. 120.000 kali 2.000 itu juga bukan angka kecil. 240 juta per hari. Atau melalui jalur sosial bisnis sosial, untungnya buat masyarakat bukan buat kita. Caranya ambil satu item sembako yang paling mendasar apa Bu? Beras. Rata-rata satu kepala keluarga 1 kilogram per hari, ya minimal satu kepala keluarga rata-rata lah 1 kilogram. Kalau bisa memasarkan di kelurahan itu ke 1.000 kepala keluarga, tadi kan per RT misalkan 20 kilo di total 1.000 per hari, itu saja sudah 1 ton. Berarti kita butuh petani yang hari ini sedang mendapatkan musibah, jatuhnya harga karena faktor impor dan yang lainnya bisa terselamatkan dengan program ini. Betul ada hambatan tengkulak segala macam, tapi kan kita bisa bergerak juga. Dengan tengkulak juga bisa kita bergening. Mau nggak Bang? Saya beli dari abang nih, tapi kasih keuntungan saya. Nah giliran ke masyarakat kita diskusi, Bu mau nggak beli beras dari kami dan untungnya buat kita. Untung gimana nak? Ibu beli ini beras harga 12.000. Dan untung kami insya Allah akan kami dapatkan Rp2.000. Rp2.000 itu nanti insya Allah kalau sekelurahan ini beli ke kami, yang 2.000 ini tergantung jumlahnya. Kalau 1.000 saja berarti 2.000 kali 1.000, 2 juta per hari. Maka dalam 1 bulan kita dapat 60 juta. Minimal berikan pelayanan kepada dia. Kalau dia sakit, yang namanya sakit perut segala macam, yang tidak ditanggung oleh asuransi ke bawah, kita yang nanggung. Itu saja sudah dasar. Siapkan seorang dokter yang bisa aktif di sini kelurahan ini. 1 orang saja nanganin 1.000 kepala keluarga, itu udah kecapean. Pak Haji ini diam-diam aja jadi dokter. Betul nggak Pak Haji? Tapi kan tidak semuanya kan 1.000. Yang penting kita ngontrol aja sambil silaturahim sambil ngontrol. Jangan dibalik. Biar niatnya ibadah dulu baru ngontrol. Sambil gimana Bu? Ada yang sakit di sini? Nggak ada. Alhamdulillah Pak Haji. Baik. Terus sehari nggak usah kemana-mana. Dari mana dia dapat duit? Kan dari tadi bisa disiapkan. Dari 60 juta berikan ke dia 20 juta per bulan. Pak Haji jangan kemana-mana. Pokoknya kontrol semua warga. Halo, sederhana, bisa dilakukan. Halo, visible, kapan mau dilakukan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.